Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Langit 7 yang berbahagia di rumah. Ya, masih ingat dengan tutorial yang pernah saya share, yaitu gambar denah dengan AutoCAD untuk pemula? Ya, seri tutorial yang pernah saya upload. Nah, begini guys. Nah, kemarin dari contoh gambar yang ada, ya, yang sudah untuk latihan, kita akan mencoba lebih dalam lagi memahami gambar denah, bahwa gambar denah yang kita ketahui adalah sebenarnya gambar potongan dari suatu bangunan, ya, setinggi kurang lebih 1 meter dari elevasi lantai, ya, titik duga 0, ya. Nah, selain menggambar dengan benar, dengan baik sesuai standar gambar, ya, agar gambar itu bisa disajikan semaksimal mungkin, ya, mudah dipahami, mudah dibaca oleh siapa saja yang nanti akan menggunakannya, ya, baik itu pelaksana atau mungkin orang awam pun bisa membaca. Nah, kita pahami tahap demi tahap. Nah, sebenarnya sebelum gambar denah dibuat, ya, ada satu langkah yang harus dilalui, yaitu adanya survei lokasi, ya. Karena tidak mungkin gambar denah itu muncul semacam ini secara tiba-tiba, tetapi diawali dengan adanya gambar set plan. Nah, set plan di sini untuk apa? Ya, menentukan lokasi, ya, lokasi atau, ya, bisa dikatakan existing dari lokasi tanah yang akan dibangun, ya, terhadap lingkungannya. Ada mungkin di sini dicontohkan set plan yang tergambar adalah berupa tanah kapling, ya, di mana di sebelah kiri kanannya ada tanah lain, ada jalan, ya. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap perencanaan rumah tinggal yang akan kita buat. Nah, di sini site plan yang tergambar dengan skala 1:200, ya. Di sini ada arah mata angin, ya. Arah mata angin ini, ya, tepatnya memang di site plan, bukan di gambar denah. Nah, arah utara semacam ini. Ini berarti bangunan nanti tidak menghadap utara, selatan, barat maupun timur, ya, tidak tepat. Nah, semacam ini. Lebarnya 9.000 mm dan 12.000 mm atau 9 kali 12, ya, meter. Nah, bagaimana cara menggambar lokasi tanahnya? Oke, di sini saya contohkan, ya. Misal ternyata set plan-nya miring semacam ini. Lalu bagaimana cara gambar agar tampilannya secara vertikal? Karena di gambar denah kita tetap mengasumsikan, ya, sesuai dengan penggambaran proyeksi, bahwa tampak depan itu di bawah, atau depan dari bangunan adalah di bawah, belakang itu yang di bagian atas pada bidang gambar. Oke, kita copy semacam ini. Nah, kita bisa mencari dengan cara mengetahui sudut kemiringannya dari tanah ini, kemudian kita rotasi, boleh. Atau simple kita kasih garis bantuan semacam ini, ya, boleh. Nah, kemudian kita menggunakan perintah line. Nah, ini, ya, saya ulangi. A-L-I-G-N, enter. Nah, kemudian kita select objeknya, ya, kemudian klik kanan, klik titik pertama, ya, objeknya, kemudian klik tujuan yang pertama, nah, kemudian klik titik source yang kedua, kemudian tujuan yang kedua, enter. Nah, akan lulus semacam ini. Kemudian seperti di tutorial sebelumnya, ya. Nah, tinggal kita menggambar denahnya.
silahkan dicek di postingan atau uploadan video yang berjudul gambar denah dengan AutoCAD untuk pemula. Oke, melompat ya ke gambar yang ada di sini. Gambar agak sedikit lengkap daripada gambar yang di tutorial sebelumnya. Di sini sudah ada as bangunan. Nah, as bangunan di sini ya menandakan ini adalah as ya, penomoran as bangunan baik secara vertikal maupun horizontal. Biasanya menggunakan huruf dan angka ya. 1, 2 dan seterusnya. Nah, Sobat Langit 7 yang berbahagia atau mungkin siswa SMK bangunan ya. Nah, pemahaman as ini harus dikuasai ya, harus dikuasai sejak awal dalam proses perencanaan bangunan. Karena as bangunan ini merupakan acuan dalam menggambar ataupun juga dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, contoh di sini ya. Di sini kita bisa lihat di gambar ada huruf A, B, C, D dan seterusnya. Nah, contoh ya, kita lihat di gambar. Nah, ini as A, kemudian B ya, ini B yang kedua. Ini yang B, kemudian ini C, kemudian kenapa ini melompat ke E ya? Karena di sini ada D ya, D di sini. Kemudian E, F, G dan H ya. Nah, penomoran ini perlu dipahami ya, jangan sampai nanti double as ya. Masuk di sini C, di sini C lagi. Nah, kenapa lompat? Karena ini dimensinya diambil yang terdekat. Nah, yang di sini ya sudah terwakili yang bagian atas ya, di sini cukup yang besar seperti ini sehingga rapi. Nah, begitu juga yang sebelah kanan ini 1 ya, as1, as2, as3 ya. Kemudian 4-nya di sebelah kiri, 5 sebelah kiri, 6 sebelah kanan, 7, 8 dan 9. Oke. Nah, ini untuk penomoran as. Sehingga nanti saat pasang poplang, kemudian pekerjaan pondasi dan lainnya itu bisa tepat. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Di sini adalah luas tanah yang tersedia. Nah, perhatikan ada beberapa teknik ya, beberapa teknik penggambaran. Biasanya kalau di perumahan itu bisa sistemnya apa namanya, kalau yang klaster biasanya satu coupling dengan coupling yang lain bisa dengan satu tembok atau 2 tembok. Nah, kalau ini jelas bahwa ini dinding ini ada di dalam tanah karena asnya itu di pinggir. Nah, ini perhatikan asnya di pinggir ya. As H dan as A. Nah, perhatikan itu ada di sebelah sisi luarnya sehingga dinding dan juga pondasi bagian bawah itu ada di dalam tanah tersebut. Oleh karena itu, misal ini adalah coupling apa ya, yang mana ini? Yang A1, maka yang A2 ya, dia tidak boleh asnya itu apa namanya, bangunannya itu melebihi dari patok bangunan tersebut. Nah, ini ya. Yang depan juga. Nah, beda dengan as yang di tengah ini ya. Ini posisi di tengah. Nah, ini kemudian as B. Nah, kalau B asnya di tengah dari dinding, ya kan? Nah, jadi tinggal penyajiannya seperti apa, silahkan menyesuaikan. Jangan sampai nanti gambar dan pelaksanaannya itu beda. Nanti bisa-bisa bangunan itu nanti mengambil tanah tetangganya, itu jadi masalah, ya. Masalah dunia dan akhirat. Jadi harus berhati-hati. Harus dipahami sejak awal. Nah, kemudian bisa dilihat di denah ini, di sebelah ini kanan ya, kanan saya ya, yang melihat. Kalau ini kalau tampak ya tampak kanan ya. Oke. Nah, di sisi kanan yang sebelah sini ya, dari saya yang melihat
ini tidak ada jendela. Kenapa? Karena ini sudah berbatasan dengan tanah. Jadi kalau kita ngasih jendela di sini, misal ruang tidurnya di sebelah sini, maka itu suatu kesalahan. Kenapa? Karena coba kalau ini ada jendela kemudian dibuka, itu sudah tanah orang, ya. Atau mungkin ada bangunan, tidak mungkin bangunan yang satu dengan bangunan lain itu jendelanya ada jendelanya, ya kan? Nah, masuk buka terus ke kamar orang atau mungkin ruang tamu orang, kan tidak mungkin. Nah, sehingga harus hati-hati. Ini kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pemula, biasanya lupa bahwa di sebelahnya itu sudah tanah orang dan dindingnya itu sudah mepet, kecuali yang di sebelah sini. Nah, ini masih ada 1 meter, ya silakan boleh aja dikasih jendela di sini. Ya. Cuman karena memang nanti atapnya itu pelana ke sisi atas dan sisi bawah, maka di sini perencanaannya untuk jendela dikhususkan untuk yang bagian atas dan bawah dari tampak atas ini. Nah, itu ya. Nah, itu kemudian kita pahami ya bahwa dimensi, ya, pendimensian itu kita tetap menggunakan acuan kipas ukur, ya. Seperti di sini secara horizontal, maka teksnya angka ada di sebelah atas dari garis. Yang secara vertikal maka ada di sebelah kiri dari garis, ya, bukan di bawahnya garis, ya. Jadi teksnya itu ada di atas garis. Itu secara standar semacam itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita di sini juga akan berusaha bagaimana membaca gambar. Contoh, ya. Contohnya tadi as, ya. Pertama as. Pastikan as ini sebagai acuan, jangan sampai nanti pondasinya, ya. Ini nanti pondasi di batas tanah dengan pondasi apa yang di dalam ini pasti beda. Yang di sini adalah setengah pondasi, ya, pondasinya setengah. Kalau ini pondasinya full, karena ini tanah yang sini sebelah tanah orang. Nah, semacam itu. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita kenali simbol-simbol yang ada. Nah, di sini sudah ada sedikit perbedaan. Ini dari dinding dulu, ya. Maaf, kolom. Ya, as ini kolom. Ya, kolom biasanya kalau saya menggambar, saya kasih pakai headnya adalah apa namanya? Saya menggunakan headnya Archcon, ya. Kita menggunakan Archcon, kemudian pada dinding. Nah, ini dinding kok beda. Nah, ini ada dinding, ya, yang semacam ini. Nah, ini kok semacam ini. Ini dinding trasram, ya. Biasanya pada kamar mandi atau WC, ya, atau yang dekat dengan ya pokoknya instalasi air, ya. Nah, semacam itu. Ruang-ruang misalnya bisa aja dapur dibuat trasram juga boleh. Trasram itu maksudnya apa? Campuran untuk pasangan batanya itu kedap air, bahkan sampai ke plesterannya itu kedap air. Berapa campurannya? Biasanya yo paling tidak maksimal 1:4, ya, bagus lagi 1:3 atau 1:2, ya. Nah, tetapi biayanya juga akan lebih mahal, ya. Biasanya paling tidak maksimal 1:4. Kalau di pasangan bata yang di sini ya bisa 1:5, 1:6, ya. Ini simbol pasangan bata, ini pasangan bata trasram. Nah, seperti menyilang semacam ini. Ini gambarnya. Nah, kemudian dari depan kita lihat ada taman, kemudian teras, ada carport, ya, ada ruang tamu, kamar mandi WC. Di sini terlihat bahwa ada elevasi ketinggian yang berbeda. Nah, di sini ruang tamu sebagai titik juga 0,000-nya, ya, plus minus 0. Oke. Nah, saat dari ruang tamu ke bagian yang lain, misalnya ke teras, itu turun 20 mili, ya. Atau di sini 2 cm, ya. Nah, ini ada 3 digit, berarti ini bacanya ini 20 mili, berarti 2 cm. Ini turun 2 cm, ya boleh, 1 cm juga boleh. Nah, 20 mili atau 10 mili. Nah, ini berarti turun. Nah, turun, karena lebih rendah kan teras. Nah, kemudian ke carport, ya. Ke carport itu
turunnya min 250, sehingga di sini ada bahasanya apa ya, elevasi tambahan ya, semacam tangga ya, semacam tangga atau undak-undakan ya. Di sini satu langkah ya, satu langkah naik. Nah, untuk taman min 0,300 ya, ini artinya 30 cm dari 00. Nah, ini ya, lebih rendah. Nah, semacam itu. Nah, sekarang kita lihat yang di kamar mandi. Ini dari ruang makan dapur itu turun 5 cm. Ya, turun 5 cm. Dan perlu diperhatikan perbedaan elevasi ketinggian dari ruang maupun bagian sisi luar dari bangunan itu pasti ada garisnya, ya. Garis beda tingginya kan. Nah, kalau pada pintu pastikan garisnya itu mendekati yang rendah. Ini kan kamar mandi lebih rendah. Ya, kemudian yang ruang makan lebih tinggi. Ini 0, ini min 0,050 ya. Nah, jadi ini garisnya di sebelah sini. Intinya yang lebih tinggi itu yang menjorok ke dalam ya. Jadi yang lebih luas masuk ke area pintunya. Nah, semacam itu. Kalau yang dari ruang tamu ke teras itu garisnya di sisi luarnya. Beda dengan yang di sini. Karena yang lebih rendah adalah terasnya. Nah, begitu juga pada bagian lain ya. Ini dari dapur ke paving ya, itu selisih 180 mili atau 18 cm. Kemudian ini turun lagi ke taman atau tanah ya, di sini mungkin tanah ya. Intinya tanah lah di sini. Mau divariasi yang sisi pinggir bangunan mau dikasih rabat juga boleh. Nah, intinya turun ke sini sekitar ini berapa ya? 12 cm. Nah, misalnya semacam itu. Ruang tidur ya, silahkan aksesorisnya bisa ambil dengan dari blok yang ada. Kemudian simbol-simbol lain ada, mungkin ada meja, ada vas ya, ada lemari atau mungkin wardrobe dan sebagainya. Nah, di ruang tengah ya, karena ruang tengahnya juga sedikit sempit, ini kan rumahnya bukan rumah yang besar. Nah, ini hanya dikasih partisi aja, silakan. Partisi banyak macamnya, dari kayu, kemudian atau mungkin bahan yang lainnya. Nah, ruang tengah, meja ya silahkan misalkan ini minimalis ya. Meja oval-oval, maaf, kursinya oval, biasa ya, tanpa sandaran. Mejanya juga simple. Ini ruang tamu boleh pakai sofa yang kecil yang L kayak gini ya, silahkan. Nah, ini kamar tidurnya ada berapa? Dua ya. Nah, ada dua. Kamar mandinya dua. Ini yang untuk umum di sisi luar. Kemudian ini kamar mandi untuk kamar tidur atau ruang tidur utama. Nah, semacam itu guys. Ya. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan boleh di komen ya, boleh di komen di komentar di bawah, kolom komentar di bawah ini. Nah, oh ya, ini ada garis kontur ya. Ingat garis kontur jangan sampai menyilang ya. Ini kalau di bangunan ada pelajaran ukur tanah membuat kontur ya, pastikan minimal kayak gini ya. Jadi jangan sampai menyilang semacam ini. Nah, ini kan kalau ini kan menyilang, nah tidak boleh ini. Nah, buat semacam ini. Silahkan untuk aksesoris dan sebagainya silahkan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, mungkin lebih kreatif, lebih di jiwa sininya juga lebih bagus. Nah, di sini ada yang terlewatkan saya jelaskan, ada kusen ya, kusen pintu jendela. Ya, secara standar kusen untuk pintu ya. Pintu itu kalau di pintu utama kalau satu bukan pintu double ya, berdaun ini daun yang tunggal itu lubangnya 90. 90 itu mana? 90 itu sini ya. Nah, lubangnya ya 90 cm atau 900 mili lubang. Nah, jadi daunnya ya pasti lebih dari ini kan karena ada sponengnya. Nah, ada sponengnya 10 mili 10 mili berarti daunnya ya paling enggak 920 mili ya. Ini lubangnya, lubang sisi luar kusen ke sisi luar kusen itu 900. Kemudian di kamar biasanya 800 ya.
Kemudian di kamar mandi ya antara 60 sampai 75 ya, yang ini kamar mandi WC. Nah, silahkan dibuat. Nah, saran saya kalau sudah buat dibuat blok ya, silahkan bisa lihat di tutorial ya, apa namanya, untuk create blog ya maupun write blog sudah saya upload, silahkan dicek untuk bagaimana membuat blog agar bekerjanya tidak dua kali. Sudah pernah dibuat, silahkan dibuat blog kemudian write blog sehingga nanti kita tinggal menggunakan dengan mudah. Itu ya, ini penjelasan mengenai denah yang kita buat. Intinya ya, denah itu fleksibel sesuai dengan kondisi tanah ya, sesuai dengan permintaan ownernya. Kita tidak bisa memaksakan desain kita tanpa melihat kondisi tanah, kemudian permintaan dari owner. Nah, tinggal kalau kita itu sebagai perencana atau mungkin sebagai drafter ya kita ikuti, tetapi dengan pertimbangan atau mungkin saran-saran yang memang menjadikan ownernya atau mungkin engineer-nya semakin puas dengan pekerjaan yang kita buat. Ya, minimal semacam ini untuk pemula saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup bagus. Kita coba print lagi ya. Nah, sambil mengingat bagaimana ngeprint di model ya. Kalau yang layout silahkan lihat di tutorialnya yang lain. Kita yang di model aja, model ya. Ctrl P, kemudian kita, ini DWG to PDF ya, oke. A4 udah, monokrom, tak buat landscape skala 1:100, saya window ya, oke. Nah, kemudian saya preview. Nah, ini cop atau etiketnya silakan pelajari di contoh juga yang saya buat ya. Nah, ini semacam ini sudah lumayan guys ya. Ini kalau gambar kayak gini ya sudah bisa dianggap lumayan ya bagi pemula itu ya. Oke, terima kasih. Semoga sedikit penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang cukup bagi pemula. Silahkan mau tanya-tanya boleh komen di bawah. Ya, tapi jangan lupa subscribe ya. Selama subscribe gratis dan share jika ini bermanfaat bagi orang lain. Mohon maaf jika penjelasannya masih kurang maksimal karena ya tanpa ada pertanyaan memang semacam ini, tapi akan muncul banyak istilahnya masukan-masukan pertanyaan dan penjelasan akan semakin detail jika sobat semua bisa bertanya di kolom komentar bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.